Senang sekali hari ini bisa kembali melayani saudara di tempat ini. Dan begitu saya masuk di tempat ini dari ibadah pagi tadi sampai sekarang dan saya percaya sampai nanti, ya hadirat Tuhan selalu kuat sekali di tengah-tengah kita. Dan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kehadirannya sendiri adalah jaminan yang pasti. Itu sebabnya saya yakin sekali sebelum Anda meninggalkan tempat ini akan ada orang-orang yang sudah terima mujizatnya, kesembuhannya, jawaban doanya. Amin. Nah, saya mau menyambung apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Kali ini kita masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah bulan ini. Help from above, pertolongan dari atas. Minggu lalu kita sudah belajar cara Tuhan menolong kita. Ada 3. Tuhan menolong kita dengan tangan kita sendiri, melalui tangan saudara dan saya. Tuhan juga bisa menolong kita yang kedua, pakai tangan orang lain. Entah itu teman, atau keluarga, atau mungkin orang yang kita belum kenal, nggak kenal. Ya. Atau bahkan musuh kita pun Tuhan bisa pakai untuk buka jalan buat kita. Karena Tuhan kita luar biasa. Dia melampaui akal dan pikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga belajar Tuhan bisa menolong kita dengan tangannya sendiri yang ajaib. Nah, hari ini saya ajak saudara untuk fokus sama yang ketiga ini. Yaitu pertolongan langsung dengan tangan Tuhan yang ajaib, tanpa campur tangan siapapun, tanpa campur tangan manusia pun. Tapi Tuhan yang mengerjakannya. Saya kok ngerasa ya, tadi saya nggak ngomong ini di ibadah yang pagi, tapi kok saya ngerasa sepanjang khotbah ini, sementara Anda dengar khotbah di situ, akan ada orang-orang yang sakit dan saat ini juga terima kesembuhannya. Amin, terima kesembuhannya. Mari kita baca Yesaya 59 ayat yang ke-16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka dengan tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Jadi kadang-kadang kita dalam keadaan di mana orang lain gak mau nolong kita. Mungkin saat ini saudara membutuhkan pertolongan karena Anda sadar kalau ini tidak ada pertolongan, Anda benar-benar terpeleset, Anda benar-benar jatuh, mungkin kebangkrutan benar-benar terjadi, atau pernikahan keluarga benar-benar remuk redam, perceraian benar-benar terjadi. Kalau tidak ada pertolongan, Anda butuh pertolongan, tapi seolah-olah gak ada yang mau menolong. Anda terdesak tapi gak ada yang mau membela. Hari ini tangkap rema firman Tuhan ini. Saat tidak ada orang lain yang mau menolong saudara, ditulis begini, maka tangannya sendiri, tangan Tuhan sendiri yang akan memberi pertolongan dalam hidup saudara. Dengan ajaib. Dengan ajaib pernikahanmu diselamatkan. Dengan ajaib sakit penyakitmu disembuhkan. Dengan ajaib kebangkrutan terhindar. Pas ngomong ini, saya tahu ada yang terima satu orang di tempat ini. Saudara dalam situasi Anda hampir bangkrut. Secara manusia tidak terelakkan. Tapi karena Anda respon firman Tuhan yang disampaikan hari ini, maka sesuai imanmu terjadi. Terima itu dalam nama Yesus. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang sama ini kita baca dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan. Ia heran bahwa tak ada yang tampil dan tak ada yang membela. Maka
Ia memakai kuasanya sendiri untuk menyelamatkan dan memberi mereka apa? Kemenangan. Amin. Jadi kalau Tuhan bekerja, kemenangan terjadi. Saat ini Tuhan juga sedang bekerja di tengah-tengah kita. Karena itu saya deklarasikan dalam hidupmu kemenangan, kesembuhan, keselamatan seisi keluarga saudara terjadi. Amin. Oh, akan ada orang-orang di tempat ini yang sebelum tahun ini selesai, Anda sudah bersaksi. Anda sudah bersaksi. Bukan hanya engkau mendengar orang lain bersaksi. Mulut saudara yang bersaksi, Tuhanku ajaib. Ia mendengar, ia menjawab doa-doaku. Yes, saudara tahu enggak? Dalam waktu beberapa minggu ini terjadi peningkatan yang drastis. Orang-orang yang menghubungi saya dan menceritakan kesaksian-kesaksiannya. Bagaimana Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Ada banyak sekali kesaksian kesembuhan, ada banyak sekali kesaksian dalam pekerjaan, dalam keuangan, banyak sekali. Saya mungkin belum, tadi pagi saya nggak cerita, saya lupa juga cerita tadi pagi. Tapi saya ingat ini cerita sama saudara. 2 minggu yang lalu, tiba-tiba selesai khotbah yang pertama, ibadah pertama di Jakarta, saya masuk ke kantor, ada satu keluarga mau ketemu sama saya. Keluarga ini beberapa waktu sebelumnya, 2019 akhir, atau kalau enggak awal 2020, sempat datang ke saya, terus kemudian dia membawa persembahan mobil Alphard. Nah, saudara tahu, itu mobil yang nilainya besar. Ya, mereka persembahkan mobil Alphardnya. Setelah itu kita berdoa. Dan gak lama lagi mereka datang dan cerita, mujizat besar terjadi, wah berkat dicurahkan, wah keuangan mereka diberkati luar biasa. Ya sudah, kita happy. Tapi cuma sebentar, setelah itu masuk Maret 2020, apa yang terjadi? Lockdown, benar gak? Indonesia lockdown, semua lockdown. Dan boleh dikatakan selama lockdown, selama pandemi ini, mayoritas bisnis, mayoritas orang hanya beberapa gelintir yang tidak. Tapi mayoritas semuanya terdampak. Bisnis mereka juga sama, mengalami tantangan yang besar. Tapi mereka berusaha tutup mulut mereka, sementara yang lain sungut-sungut, protes, komplain, mereka nggak mau. Mereka nggak mau mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka pokok percaya Tuhan pasti bekerja. Nah, setelah itu jalan waktu, beberapa bulan yang lalu mereka datang minta didoain karena dalam bisnisnya menghadapi badai yang besar. Ada dalam resiko yang besar. Ya sudah, kita bersatu hati, kita doa. Kita doa, kita minta kuasa Tuhan bekerja, kita deklarasikan dalam nama Yesus kemenangan terjadi. Mujizat terjadi. Selesai. Setelah itu kemarin 2 minggu yang lalu datang lagi sama saya, minta ketemu, yang tadi saya cerita sama saudara, itu tangannya sambil gemetaran gini. Sudah tahu enggak, mereka cerita setelah kita berdoa bersama itu, tiba-tiba Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, para penghalang-penghalang disingkirkan semuanya, orang-orang yang mau menjegal dan menjatuhkan mereka semuanya lenyap, ya, dan Tuhan kasih kemenangan. Di masa pandemi ini, kesaksian mereka berubah total. Awal pandemi pergumulan berat. Tapi baru saja ini, 1-2 bulan ini, tiba-tiba tingkap langit terbuka, berkat tercurah, dan itu mereka ngomong, itu rekor, belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup mereka. Di mana mereka diberkati begitu besar, sampai-sampai, terus mereka ambil tasnya, buka tasnya keluar, ternyata bawa, ketemu sama saya lagi itu, bawa persembahan, itu cash. Itu persembahan yang nilainya jauh melampaui yang semua persembahan yang pernah mereka kasih. Anda bayangin, sebelumnya aja mereka pernah kasih mobil Alphard.
Tapi sekarang di masa pandemi, Tuhan mampukan mereka ngasih persepuluhan jauh lebih banyak dari yang dulu pernah mereka kasih. Di masa pandemi justru diberkati dengan mujizat yang memecahkan rekor. Itu tangan Tuhan yang ajaib. Akan ada orang-orang di tempat ini yang sekarang Anda kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam keuangan, tapi karena Anda percaya firman Tuhan yang Anda terima hari ini. Sekarang saya deklarasikan, terima mujizatmu. Terima berkatmu. Saya deklarasikan pintu-pintu tertutup sekarang terbuka. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah sebab Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oke, kita maju lagi ya. Dengan cara apapun Tuhan menolong saudara, pakai tangan Anda sendiri, pakai tangan orang lain, atau pakai tangan Tuhan sendiri. Tapi buat saya ada dua kategori mujizat. Nomor satu, yaitu mujizat keselamatan. Kita baca dulu Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Anda yang ada dalam kesesakan sekarang, perhatikan ayat ini ya. Atau mungkin keluarga saudara yang sedang dalam kesesakan. Ya ditulis begini, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Karena ada orang-orang di tempat ini, cara Tuhan nolong saudara bukan pakai orang lain. Bukan pakai nabi, bukan pakai utusan. Ia sendiri yang menyelamatkan saudara. Ia sendiri yang menyembuhkan penyakit saudara. Ia sendiri yang memulihkan pernikahan saudara. Ditulis seperti itu. Dialah yang menebus mereka dengan kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi ternyata ada momen di mana Tuhan itu memilih bekerjanya tanpa utusan, tanpa perantara, tanpa nabi, tapi dia sendiri. Perihal pengampunan dosa, dia tidak suruh nabi yang mati buat kita, atau utusan yang mati buat kita, tapi Yesus Kristus yang turun ke dunia, dia berikan tubuhnya, darahnya, mati bagi kita di kayu salib, supaya kita yang harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini momen terbaik buat saudara. Buka hati, undang Yesus jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa, dan engkau terima mujizat keselamatan. Itu adalah mujizat terbesar, mujizat terindah, lebih dari semua jenis mujizat apapun yang Anda bisa alami. Yang paling penting, yang terbesar adalah kalau nama kita tercatat di surga. Saya berdoa setiap orang di tempat ini namanya tercatat dalam kerajaan surga, punya tempat yang spesial bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan imani mujizat keselamatan ini bukan hanya Anda yang terima. Melalui hidupmu, keluargamu juga diselamatkan. Melalui hidupmu, teman-teman di sekeliling saudara ikut dipertobatkan. Saudara doa sama Tuhan, Tuhan pakai aku supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Ya. Karena ini mujizat yang terindah. Kalau Anda berdoa buat keluarga saudara, Tuhan berkati keluargaku, tolong keluargaku, good. Tapi kalau ada satu doa yang paling spesial yang Anda bisa doakan buat keluarga saudara, adalah supaya seisi keluargamu diselamatkan. Amin. Anda mau, siapa yang mau seisi keluarga saudara? Semuanya terima pengampunan dosa, terima keselamatan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua adalah berbagai macam mujizat yang lain.
yang kita butuhkan sementara kita masih hidup di dunia. Kalau mujizat keselamatan masuk surga, nanti kalau sekarang kita terimanya pengampunan dosa, diperdamaikan dengan Allah. Tapi masuk surganya kan masih nanti. Kalau kita sudah waktunya dipanggil pulang, baru kita masuk surga. Terus gimana dengan selagi kita masih hidup di dunia ini? Siapa di antara saudara yang selama Anda masih hidup di dunia ini, Anda merasa butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Kita semua butuh help from above. Pertolongan dari atas. Itu yang disebut dengan mujizat. Anda boleh pelajari dalam Alkitab, Tuhan itu konsisten. Di perjanjian lama, Alkitab mencatat mujizat-mujizat yang dikerjakan dengan tangan Tuhan sendiri. Bukan pakai orang lain. Kalau Anda masih ingat kisah Musa bersama dengan bangsa Israel. Di depannya adalah laut mati. Musa disuruh angkat tongkat itu. Terus kemudian Alkitab mencatat laut itu terbelah menjadi dua. Saya tanya sama saudara, yang membelah laut jadi dua siapa? Tuhan sendiri. Nggak mungkin Musa bisa membelah laut jadi dua. Tuhan dengan tangannya yang ajaib melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Masih ingatkah saudara kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Sama raja disuruh melempar ke dapur perapian yang dipanaskan 7 kali. Yang dilempar 3, tapi rajanya heran. Bukannya hangus, bukannya mati, malah jalan-jalan di dapur perapian itu. Bukan 3 orang, 4 orang. Yang satu kelihatannya mukanya seperti kayak dewa. Karena dalam bahasa orang yang tidak mengenal Allah ya. Jadi siapa itu yang sanggup menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur perapian yang menyala-nyala? Tuhan nggak pakai tentara lain yang besar, kirim, terus kemudian menyelamatkan mereka. Tidak kan? No. Tuhan selamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dengan tangannya yang ajaib. Daniel juga sama, dilempar ke gua singa. Siapa yang bisa nyelamatin? Dilempar ke gua singa. Rajanya pun karena mengasihi Daniel, kepingin nyelamatin. Tapi rajanya sudah membuat sistem di kerajaan sehingga dia pun juga harus takluk sama hukum di dalam kerajaan. Jadi dia nggak bisa sewenang-wenang pakai otoritasnya. Jadi raja juga terkunci, dia mau tapi nggak berdaya menyelamatkan Daniel. Daniel dalam kesesakan di gua singa. Tapi yang luar biasa, semalam-malaman di gua singa, singanya dibuat nggak lapar. Mulutnya dikatupkan. Sampai esok harinya Daniel masih utuh, sehat. Daniel selamat karena tangan Tuhan yang ajaib. Keluargamu akan selamat. Pernikahanmu akan selamat. Kesehatanmu akan selamat. Pekerjaanmu akan selamat. Dengan tangannya yang ajaib. Saya hari ini enggak sekedar khotbah, tapi sementara saya bagikan firman Tuhan, saya sedang impartasikan kuasa. Dan saya tahu sementara firman dibagikan, dalam mata roh saat ini sekarang saya melihat ada orang-orang yang datang dengan rantai belenggu macam-macam. Belenggu yang membuat hidup saudara itu kayak enggak berdaya. Tapi saya sedang melihat dalam mata roh saya sekarang ini, rantai-rantai itu sedang dihancurkan dan kelepasan terjadi. Terima kelepasan saudara. Terima kemenangan saudara. Amin. Di perjanjian lama kayak gitu, di perjanjian baru ternyata juga sama. Tuhan menolong dengan tangannya yang ajaib. Kalau Anda masih ingat kisah Petrus dijebloskan ke penjara karena Injil. Paulus dan Silas juga dijebloskan ke penjara karena Injil. Dan gak ada yang sanggup menolong mereka. Bukan jemaat mula-mula yang terus kemudian cari cara menyelinap, terus kemudian membebaskan mereka. No, bukan melalui tangan orang lain. Tapi malaikat Tuhan sendiri yang datang, tiba-tiba saja rantai-rantainya terbuka. Pintu-pintu penjaranya terbuka.
Dan malaikat Tuhan yang menuntun mereka keluar dari penjara yang dijaga oleh para pengawal-pengawal yang banyak dan kuat. Kok bisa? Tangannya masih sanggup. Tangannya masih kuat. Kalau tangan tuh nggak kehilangan kekuatannya, dia masih bisa ngangkat. Benar? Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, nggak ada yang mau ngomong amin. Sekarang, saya ulangi sekali lagi dalam hidupmu. Sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita kuat. Dan dia sanggup menolong kita. Bahkan di zaman kita sekarang ini, zaman Roh Kudus, Tuhan masih terus mau menyatakan kuasanya. Jadi saat orang lain, Anda sudah nggak bisa ngomong sama siapa lagi, Anda sudah kehabisan daftar, Anda coba hubungi si A, si B, si C, orang-orang yang biasanya Anda andalkan untuk minta pertolongan dan sudah tidak ada yang bisa Anda andalkan. Jangan lupa, masih ada tangan yang kuat itu yang bisa menolong hidup saudara. Dan hari ini tangkap rema itu dalam hidupmu. Ada mujizat dari atas. Ada pertolongan dari atas. Saya mau ajak saudara untuk melihat pertolongan dari atas, mujizat dari atas yang dialami oleh Yosua. Kita baca Yosua 10 ayat 8 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Anda harus ngerti, Tuhan ngomong ini, karena pada waktu itu Yosua dan bangsa Israel sedang mau perang melawan gabungan pasukan 5 kerajaan. Nah, 1 lawan 5 nih. Kalau 1 lawan 1 masih ada kemungkinan menang. Tapi 1 lawan 5 itu berat. Dan perangnya di wilayah musuh. Berarti musuh lebih familiar. Lebih menguasai medan. Bukan cuma itu saja. Yosua dan tentara Israel baru aja semalam-malaman mereka itu dalam perjalanan. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda semalam-malaman dalam perjalanan, paginya sampai, gimana situasi tubuh kita? Langsung siap untuk perang, fit, siap perang atau butuh istirahat dulu? Secara manusia butuh istirahat. Karena kalau badan kita lagi nggak fit, bertanding, kita nggak prima, nggak siap. Benar nggak? Ini mau perang, ngelawan 5, 1 lawan 5 di wilayah mereka dan dalam kondisi yang lemah. Tapi mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ditulis begini, Tuhan menyertai mereka sehingga Yosua menimbulkan kekalahan dari pihak musuhnya. Jadi kali itu cara Tuhan bekerja adalah dengan tangan mereka sendiri. Nah, seringkali saudaraku dalam pengalaman saya pun, Tuhan itu kalau menolong kita itu bisa kombinasi. Ya. Kita ditolong dalam waktu yang sama dengan tangan Tuhan sendiri, juga dengan melalui tangan orang lain, juga pakai tangan kita sendiri. Yang pertama kita baca ini, Tuhan tolong Yosua dan bangsa Israel pakai tangannya sendiri. Mereka yang perang, Yosua yang perang, Yosua yang menyerang, Tuhan yang membackup, Tuhan yang menyertai, dan kemudian mereka mengalami kemenangan. Saya berdoa tangan saudara disertai Tuhan. Boleh nggak angkat 2 tangannya begini?
Diberkati, 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 diurapi, diurapi, diurapi. Yang dikerjakan tangan-tangan ini dijadikan berhasil. Amin. Itu yang Tuhan kerjakan buat Yosua. Sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Cara kerja Tuhan yang berikutnya, ayat 11. Sedang mereka, ini musuh-musuhnya, melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka, ini lucu sekali saudara, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Wow. Jadi Tuhan sekarang take over. Di babak pertama peperangan itu Tuhan hanya menyertai bangsa Israel berperang dan kemudian mereka mengalami kemenangan. Tapi di putaran yang berikutnya kali ini Tuhan sudah take over sepenuhnya. Kali ini cara Tuhan bekerja nggak pakai tangan mereka sendiri. Tuhan yang buka tingkap langit, ngelempari musuh-musuhnya pakai batu. Nah, ada orang kalau baca kayak gini, ngomongnya wah itu khayalan. Tapi tahu nggak saudaraku, ada banyak mujizat yang saya alami dalam hidup saya. Orang lain kalau dengar itu, ngomongnya itu khayalan. Saya doa yang seperti itu Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mujizat yang kalau keluargamu, orang tuamu dengar, mereka kayaknya susah percaya, itu khayalan kayaknya. Tapi yang kayak gitu, persis yang dikerjakan Tuhan dan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Karena Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia masih kuat. Dia masih powerful dan hebatnya gini. Waktu itu mereka sedang bertempur di medan perang yang sama. Tuhan ngelempari mereka pakai batu. Yang kena batunya cuma musuhnya. Di medan perang yang sama, tentara Israel tidak kena. Yosua nggak kena. Musuh-musuhnya semua yang kena. Bukankah Tuhan penembak yang jitu? Oh, dalam hidup saudara yang nggak masuk akal menurut orang lain itu. Nanti akan jadi kesaksian saudara karena kita punya Tuhan yang ajaib. Saya ini orang yang sangat kuat logikanya. Saya ini orang yang sangat suka belajar dan membaca. Saya punya perpustakaan satu kamar cukup lumayan besar, khusus semuanya buku. Selain itu saya punya masih banyak buku lagi di mana-mana di Jogja, di Solo, buku saya di mana-mana di Jakarta. Mungkin kalau saya harus buat ruangan sendiri untuk buku-buku itu mungkin butuh 2 atau 3 ruangan khusus hanya untuk buku. Saya tuh suka belajar. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak mau membatasi Tuhan dengan logika saya. Saya tahu logika saya terlalu kecil buat Tuhan. Saya tahu tangan saya terlalu kecil buat Tuhan. Saya tahu aku punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, dan yang ajaib. Dan biar dia bekerja melampaui logika kita. Amin. Mari lanjutkan lagi. Pembacaan tadi, ditulis begini. Waktu Tuhan melempari batu, musuh-musuhnya yang mati lebih banyak daripada ketika bangsa Israel sendiri yang perang. Benar apa tidak? Jadi kalau sampai dalam tahap tertentu dalam hidup kita, Tuhan take over sepenuhnya. Nanti Anda akan melihat sendiri. Kemenangan yang Anda alami, yang tadinya Anda perjuangkan, gak sebanding ketika Tuhan ambil alih, skalanya berlipat kali ganda. Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia hebat, dia luar biasa. Nah, buat Anda yang ngomong itu khayalan, ayat-ayat berikutnya akan lebih kaya lagi. Lebih fantasi lagi. Tapi kalau saya punya waktu, saya bisa cerita sama saudara. Nggak habis-habis kesaksian yang semuanya fantasi, kayaknya khayalan, tapi itu benar-benar terjadi. Ayo kita baca dulu Alkitab ya. Mulai ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan
menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Bayangin, doanya untuk menghentikan matahari dan bulan. Kayalan banget nih doa. Mulu-mulu banget nih doa. Tapi lihat, untuk orang yang berani percaya seperti itu, ditulis ayat 13 begini. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. By the way saudaraku, ini sudah dibuktikan secara saintifik. Saya sudah pernah baca ya, dan dengar ini dibuktikan saintifik bahwa dalam sejarah ini benar-benar ilmuwan sudah meneliti ini pernah terjadi. Bukan cuma dicatat dalam Alkitab, tapi ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan dan terjadi. Oke. Sampai bangsa ini membalaskan dendamnya kepada musuhnya, bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Buat Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Kalimat terakhir ayo kita baca bersama semuanya dengan keras. 1, 2, 3. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yang berperang untuk hidupmu, Tuhan. Yang berperang untuk keluargamu, Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara mau enggak ngalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan? Nah, saya mau bagikan 3 rahasia mengalami mujizat dari atas. 3 rahasia mengalami pertolongan dari atas. Yang pertama, bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Kenapa? Sumber mujizatnya Tuhan. Kalau Anda punya koneksinya kenceng, maka semua akses terbuka. Jadi sendiri semuanya. Yosua bisa ngalami mujizat-mujizat yang gak masuk akal itu karena dia punya koneksi kuat sekali sama yang di atas. Sejak mudanya, dia tuh tadinya adalah pelayannya Musa. Dan Alkitab mencatat setiap kali Musa naik ke gunung untuk berdoa, yang nemeni Musa itu Yosua. Setelah Musa selesai, Musa turun, Musa keluar, Yosua masih tinggal di situ. Jadi Yosua ini adalah orang yang betah lama banget di hadirat Tuhan. Betah berlama-lama berdoa, berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Yang lainnya gak tahan lama, tapi Yosua ini tahan ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Yang lainnya gak punya waktu buat Tuhan, tapi Yosua ini kasih semua waktunya buat Tuhan. Kenceng banget koneksinya, kuat banget koneksinya. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang asing ngomong sama saudara, minta Anda melakukan sesuatu, dibandingkan sama orang yang dekat, yang Anda hormati, yang Anda hargai, yang Anda percaya, ngomong hal yang sama minta sama saudara, yang mana yang lebih Anda dengarkan? Yang dekat. Kedekatan mempengaruhi jawaban. Benar apa tidak? Ada orang lain, semua orang suruh saudara ngelakuin, Anda ngomong, no. Tapi saya yakin dalam hidup mesti ada 1-2 orang yang sangat engkau hormati. Kalau mereka yang ngomong, Anda pasti lakukan. Kenapa? Dalam hati saudara, mereka punya posisi yang Anda dengarkan. Tolong dengarkan baik-baik. Tuhan itu mau mendengar dan menjawab semua doa kita. Tapi akan berbeda kalau Anda punya kedekatan yang spesial sama Tuhan. Saat yang lainnya gak punya waktu buat Tuhan, Anda punya waktu buat Tuhan. Saat yang lainnya merasa terlalu sibuk untuk berdoa, terlalu sibuk beribadah, terlalu sibuk melayani Tuhan. Tapi saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau buat Tuhan, I am available. Saya tersedia. Anda kan di WhatsApp statusnya available, benar kan? Buat manusia Anda available, doa saya buat Yesus always available, selalu tersedia. Tingkatkan kehidupan doa saudara. Karena doa itu bukan sia-sia. Anda kayaknya ngobrol-ngobrol biasa. Lihat, orang yang pinter ngelobi, mereka itu
ngerti yang orang lain nggak ngerti. Orang lain pikirnya cuma makan-makan gitu, buang-buang waktu. Cuma ngobrol ngalor ngidul, buang-buang waktu. Orang lain nggak ngerti, tapi orang-orang ini tahu cuma ngobrol hahihi kayak gitu, tapi bonding tercipta. Benar nggak? Ikatan batin tercipta, hubungan terbangun, terjalin. Makanya akses terbuka sama manusia aja kayak gitu. Terlebih lagi sama Tuhan. Anda doa tidak buang-buang waktu. Anda sekarang ibadah tidak buang-buang waktu. Bondingmu sama Tuhan, koneksimu sedang terbangun. Ketika koneksimu kuat, engkau naikkan doamu, permohonanmu sama Tuhan. Ada telinga yang khusus yang Tuhan berikan untuk mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Di sini sudah ada Pondok Daud kan? Sudah ada ya Pak? Pak Bagiono sama Ibu Endang. Sudah ya? Doa saya saat orang lain gak mau, Anda yang ikut Pondok Daud sendiri. Itu Yosua. Yosua itu yang paling nemenin terus di kemah, di tabernakel itu. Yang lainnya enggak, yang lainnya sudah Musa saja yang menghadap Tuhan. Kami gak mau, kami dari jauh aja. Tapi Musa dekat, Yosua ikut dekat. Yang lainnya enggak mau, Anda ikut Pondok Daud sendiri. Yang lainnya enggak available buat Tuhan. Anda always available untuk Tuhan. Karena itu yang dinilai sama Tuhan. Itu yang membuat kenapa yang satu berdoa kayaknya enggak ada apa-apa. Yang sebelahnya berdoa selalu dapat sesuatu. Selalu mengalami sesuatu. Selalu ada kesaksian yang baru. Mulai hari ini dalam hidupmu. Mujizat itu bukan setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Setiap hari selalu ajaib. Bersama dengan Yesus yang ajaib. Bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Tingkatkan kehidupan doa. 1 jam berdoa. Tingkatkan mungkin 2 jam berdoa. Sesering mungkin berdoa. Yes, itu membuat perbedaan yang besar. Cara Tuhan menjawab doa saudara. Kenapa? Relationship matters. Hubungan itu pengaruh. Anda ngomong hal yang sama. Antara jawabannya no sama yes dipengaruhi hubungan. Anda punya akses sama Tuhan, Anda punya koneksi sama Tuhan, semua akses di bawahnya terbuka. Pintu-pintu tertutup terbuka buat saudara. Jadi yang pertama, bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Yang kedua, untuk kita ngalami mujizat dari atas, butuh yang namanya iman. Miliki iman yang kuat. Karena tanpa iman, susah ngalami mujizat. Kenapa? Alkitab yang ngomong. Suatu saat, Tuhan Yesus setelah ngadain mujizat di mana-mana, terus dia pergi ke kampung halamannya. Pulang kampung dia. Terus di situ, dia hendak melakukan berbagai macam mujizat. Baik Tuhan Yesus mau ngerjain mujizat di situ. Tapi herannya Alkitab mencatat begini. Ada satu ayat yang waktu itu saya baca, saya heran kok bisa ya. Ditulis di situ, tapi Yesus tidak bisa melakukan mujizat di situ. Aneh kan? Padahal Yesus, dia berkuasa. Alkitab yang mencatat loh, bukan saya. Yesus tidak bisa melakukan mujizat itu. Di kampung halamannya sendiri, di tempat lain semua bisa. Di kampung halamannya enggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Gara-garanya mereka karena sekampung sama Yesus, ngerti Yesus zaman kecilnya kayak gimana. Ngerti Yesus waktu kecil lagi lari-lari. Mereka mungkin pikir, cuma Yesus. Kalau orang dari luar kota, nggak ngerti dari kecil, wah Yesus. Tapi orang sekampungnya, wah Yesus. Lain. Yesus yang sama, kuasa yang sama, tetapi iman yang berbeda, hasilnya berbeda. Ibadah yang sama ini, saya tahu di sini dari tadi, tingkap langit terbuka. Dan ini hujan mujizat sedang Tuhan kerjakan. Doa saya ada iman di hati saudara untuk terima mujizat dan pertolongan saudara. Amin. Karena sikap kita terhadap Tuhan itu menentukan kita ngalami enggak.
Banyak orang dengar khotbah mujizat aja langsung alergi loh. Khotbah mujizat lagi, ya sudah, kering sudah mujizat dalam hidup mereka. Tapi saya berdoa Anda ngalami secara pribadi. Dan itu butuh iman. Iman percaya untuk nerima, untuk ngalami itu. Jalan bersama Tuhan itu butuh iman. Selama masa pandemi ini, saudara bisa melihat. Selama lebih dari 1,5 tahun, di Jogja ya, juga di Jakarta, di 2 kota ini. Selama masa pandemi ini, hampir semua gereja tutup. Benar apa tidak? Hampir semua gereja di Jogja dan di Jakarta, hampir semuanya tutup. Tapi Tuhan ngomong sama saya, jangan takut. Buka. Tetap ibadah. Padahal di luar sana begitu banyak kekhawatiran. Wah nanti kalau ruang tertutup, nanti ketularan, nanti apa. Berjalan dengan iman butuh dari pihak kita percaya penuh sama Tuhan. Berjalan dengan iman, kadang-kadang resikonya orang lain akan ngomong gila ini. Saya pikir-pikir kok mereka ngomong gila ya. Memang mungkin ya, ada beda-beda tipis antara iman dan gila. Coba Anda bayangin aja, Yosua minta matahari berhenti, bulan berhenti. Ayo coba, pendeta kalau zaman sekarang ada jemaatnya yang doa kayak gitu. Tolong lebih berhikmat. Kan kita dikasih hikmat, kita juga harus pakai hikmat. Tapi Tuhan ngomong sama saya, jangan takut. Kadang kita berjalan dengan iman, perlu menutup telinga kita terhadap omongan siapapun. Dan cuma mendengar omongan Tuhan. Dan semua saudara bukti saksinya. Lebih dari 1,5 tahun gereja kita jalan di Jogja ini, Anda saksinya sendiri. Semua kekhawatiran yang ditakutkan di luar sana, nggak ada yang terjadi. Tuhan kita sempurna. Dia masih kuat untuk menjaga kita. Dia masih kuat untuk melindungi kita. Dia masih kuat untuk menyertai kita. Benar? Walaupun waktu kita buka, mesti ada resiko dia ngomongin. Kalau orang berjalan dengan iman. Kita buka ibadah di Impact sini berapa kali? Ditambah di Star berapa kali? Tadi saya tanya. 12 kali. Yang lain mau buka 1 kali aja nggak berani. Kita buka 12 ibadah tiap minggu. Komentarnya mereka itu overdosis itu. Wah mungkin iman dan overdosis agak mirip juga ya saudara. Tapi apapun omongan manusia, saya tuh belajar berjalan dengan iman. Karena gini, kalau saya berjalannya ngelihat orang lain gimana, gereja lain gimana, tutup ya kita tutup. Yang lainnya takut ya kita takut. Kita nggak bisa ngalami Tuhan. Ngalami Tuhan itu saat semuanya ngomong apapun juga, kita tetap fokus Tuhan. Rema yang Tuhan kasih kita pegang, kita berdiri teguh di dalam iman. Dan Tuhan yang akan menyatakan dirinya berkuasa. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita yang berkuasa. Amin. Anda sudah melihat itu, jadi saya itu belajar. Ternyata berjalan dalam iman itu butuh kita tutup telinga. Terhadap intimidasi iblis. Kenapa? Karena Anda percaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Anda ngomong oleh bilur-bilur Kristus aku sembuh. Tunggu aja sebentar lagi ngomong. Iblis langsung ngomong intimidasi. Gak sembuh itu. Tuh bener ya? Tambah sakit kan? Nah. Kalau Anda gak belajar nutup telinga sama omongan-omongan kayak gitu. Imanmu rontok. Banyak orang harusnya bisa ngalami mujizat, jadi batal mujizatnya bukan karena Tuhan nggak mau kerjain, tapi imannya sudah gugur dulu. Dan tanpa iman, Alkitab ngomong tidak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hari ini, buat saudara yang selama ini imannya up and down karena dengerin omongan orang lain. Belajar, hidup kita itu dengerin omongan orang lain itu terombang-ambing.
Jalan aja. Gereja kita di Jogja kan udah alami banyak kan? Lagi ibadah KKR. Ulang tahun berapa tahun yang lalu? Kebakaran. Ya enggak? Kebakaran terus orang-orang ngomong, wah keluarga Allah habis nih. Sudah keluar aja karena kayak kapal yang sudah hampir tenggelam. Saya tutup telinga terhadap semua omongan kayak gitu. Saya dengarnya Tuhan ngomong, bangkit. Aku menyertai. Dan jalan, ternyata setelah jalan bukan kapal kita tenggelam. Kapalnya berubah jadi tanker yang besar. Yang dibawa Tuhan ngalami terobosan-terobosan yang lebih besar. Jadi semua omongan, intimidasi, semua omongan yang menggoyahkan iman itu. Kalau Anda tidak belajar memerangi, imanmu rontok, mujizat batal. Tapi kalau imanmu kokoh, di masa paling susah imanmu kokoh. Di masa tantangan paling berat imanmu kokoh. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya merasakan saat ini juga mujizat sedang terjadi. Kesembuhan sedang terjadi. Jawaban doa sedang diberikan. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Bangun iman saudara. Bangun iman saudara. Yang ketiga, berani bergerak dalam dimensi profetik. Dalam kuasa Tuhan. Seperti Yosua. Yosua percaya dalam hatinya, tapi dia juga belajar mendeklarasikan imannya. Dia pakai deklarasi profetik. Dia nggak cuma percaya dalam hatinya. Matahari berhenti, bulan berhenti. Dia nggak cuma percaya dalam hati kayak gitu. Tapi di depan seluruh tentara Israel. Dia ngomong gini, matahari berhenti. Bulan berhenti. Itu deklarasi profetik. Beberapa tahun yang lalu saya mulai ajar saudara tentang doa profetik. Masih ingat? Beda sama doa permohonan. Kalau doa permohonan gini, Tuhan sembuhkan sakitku, pulihkan keluargaku, tolong Tuhan bukakan jalan. Itu permohonan. Tapi doa profetik, dalam nama Yesus aku sembuh. Pasti sembuh. Sudah sembuh. Doa profetik itu ketika kita menghadapi pintu tertutup, terbuka pintu itu. Terbuka pintu itu. Itu doa profetik. Menubuatkan sesuatu yang kau percaya, Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Berhenti matahari. Dia nggak mohon tolong dong matahari berhenti. Dia kan ngomong gitu. Dia bahkan doa sama Tuhan dan dia nggak minta Tuhan tolong bulan suruh berhenti. Enggak. Tadi Anda baca aja ayat itu. Ngomongnya matahari berhenti. Dia menubuatkan mujizatnya. Mulai sekarang nubuatkan kesembuhanmu. Nubuatkan pemulihan keluargamu. Nubuatkan pintu-pintu terbuka dalam hidup. Kadang-kadang orang minder. Apalagi di zaman pandemi. Gara-gara pandemi, iman banyak orang ikutkan kena pandemi. Jadi minder kayak Musa. Tadinya Musa itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi terus kemudian dia melakukan kesalahan. Harus lari dari Mesir. Dan dia 40 tahun di padang gurun. Diam saudara. Orang yang tadinya berkuasa dalam perkataan ini. Selama 40 tahun. Silent dia. Silent dia. Gak berani ngomong apa lagi. Sampai Tuhan memulihkan dia. Keberanian dibangkitkan. Terus disuruh balik ke Mesir. Dan ketika ketemu Firaun ngomong. Tulah pertama. Tulah kedua. Dan semua yang diucapkan Musa, deklarasi profetiknya, semuanya jadi. Itu deklarasi profetik. Banyak dari saudara mungkin selama ini sempat minder. Waduh, aku sudah deklarasi, kesembuhan terjadi, tapi kok belum terjadi. Itu bagian dari proses ketika itu belum terjadi, berdiri kokoh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Itu momen penentuan. Anda ngalami apa tidak? Mari kita baca ayat terakhir di 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang
pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Mungkin pemain musik boleh maju ke depan. Tim PW boleh maju ke depan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Coba saudara renungkan. Elia tuh ngomong, pokok hujan tidak turun kalau aku nggak ngomong turun. Jadi dia tuh ngunci langit supaya nggak turun hujan dengan apa? Perkataannya. Terjadi nggak? Terjadi. 3,5 tahun hujan tidak turun. Baru kemudian Elia ngomong, sekarang hujan turun. Maka hujan itu turun. Itu deklarasi profetik. Saya ajak saudara yang selama ini kalau datang sama Tuhan, terus permohonan, berhenti memohon. Yesus, firman Tuhan ngomong begini, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkan, ia memakan buahnya. Kalau Anda nggak menggemakkan apa-apa, Anda nggak dapat apa-apa. Elia ngomong, pokok hujan nggak turun. Kalau aku nggak ngomong suruh turun, hujan nggak turun. Nggak turun. Begitu yang ngomong, sekarang turun. Turun hujan itu. Alkitab yang mencatat itu. Jadi mulai belajar bergerak dalam dimensi profetik. Rubah doa saudara. Ayo bangkit, deklarasikan kesembuhanmu. Deklarasikan pemulihan pernikahanmu. Deklarasikan belenggu hutang itu dihancurkan. Saya kok ngerasa ya, ini ada beberapa yang sedang dibelenggu hutang berat banget. Dan selama ini Anda minta tolong, Tuhan tolong, berhenti minta tolong. Tuhan sudah menolong saudara. Deklarasikan kemenanganmu. Deklarasikan kelepasanmu. Maka lihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Anda percaya itu? Saya yakin Tuhan sedang bekerja ini. Dimulai. Anda yang percaya dan mau mengalami secara pribadi pertolongan dari atas, ayo bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku sorakan haleluya, mukjizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Mari bersama-sama menyanyi haleluya. Ini sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Beki kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Mujizat terbesar yang kita bisa alami adalah mujizat keselamatan. Lebih dari semua yang lain, yang terindah ketika dosa kita diampuni. Dan kita diberi tempat dalam kerajaan surga. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan itu. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo kita buka hati, undang dia masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. ampuni dosa-dosa. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hati. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Sucikan dan kuduskan aku. Sucikan dan kuduskan. Mulai hari ini, Mulai hari ini, hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan. Aku juga mau hidup bagi Yesus. Juga mau hidup bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Yang kedua, saya ajak saudara bangun koneksi lebih kuat sama Tuhan. Jadi koneksinya jangan jauh. Buat orang lain kalau maunya jauh nggak apa-apa, silakan. Tapi buat jemaat keluarga Allah, saya ajak semuanya jadi seperti Yosua yang betah berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Betah dekat-dekat sama Tuhan. Anda yang mau mendekat sama Tuhan, angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bawa aku lebih dekat, lebih intim, lebih karib, mengenal Roh Kudus. Mari semuanya masing-masing berdoa. Bawa aku lebih dalam, penuhi aku, urapi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi. Bawa aku mendekat padamu, mendekat padamu. Bawa aku mendekat kepadamu, mendekat bawa aku mendekat, mendekat kepadamu. Penuhi, urapi. Mendekat kepadamu. Terima kasih. Yang terakhir, saya mau ajak saudara, jangan mau ditutup mulut saudara oleh pandemi, oleh masalah, oleh pergumulan, oleh sakit penyakit apapun itu. No. Musa 40 tahun ditutup mulutnya. Gak berani lagi berkata-kata. Deklarasi profetik. Dan 40 tahun itu dia di padang gurun kering hidupnya. Karena hanya kalau engkau suka menggemakkan perkataan itu, engkau memakan buahnya. Jadi saya ajak saudara, ayo gemakkan mujizatmu. Deklarasikan kesembuhanmu. Anda yang mengalami belenggu dalam keuangan dengan hutang yang berat, deklarasikan kelepasan dari hutang itu. Ya, saudara bukan mujizat mungkin terjadi, tapi mujizat pasti terjadi. Mujizat sedang terjadi. Mujizat sudah terjadi. Anda yang mau deklarasi profetik, angkat dua tangan saudara. Sekarang masing-masing angkat suara dan saudara berdoa dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Aku terima dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka. Aku diberkati. In the name of Jesus. Oh Jesus. Seisi keluargaku diselamatkan. Pertobatan terjadi. Haleluya. Haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Haleluya.
mujizat besar terjadi. Sekarang jemaat sendiri, jemaat saja, mari katakan bersama-sama punya. Oh, ini pekik kemenangan. Haleluya, haleluya. Ini sorak-sorai kemenangan. Ya, mujizat besar. Pasti, pasti. Mari semuanya sorak-sorainya. Haleluya, 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 haleluya. Mari yang terakhir bersama-sama lambaikan dua tanganmu, katakan punyai haleluya, ku sorakan haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Punyai haleluya, ku sorakan haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Mujizat besar pasti terjadi, mujizat besar pasti terjadi, mujizat besar pasti terjadi atas gerejaku. Haleluya, haleluya. Mari semuanya katakan bersama. Amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah.